Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Benerji. Saya dosen dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemanasan global. Materi ini ada di salah satu mata kuliah, yaitu Pendidikan Konservasi. Di situ kompetensinya adalah mahasiswa dapat memahami masalah-masalah apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Langsung saja, yang pertama adalah kaitannya dengan definisi. Definisi apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu yang ada di permukaan bumi dan di lautan yang dimulai sejak abad 19. Jadi diprediksikan terus mengalami peningkatan sejumlah aktivitas seorang yang ada di dunia. Jadi semakin banyak aktivitas yang dilakukan kaitannya dengan pertanian, industri, transportasi, maka akan menyebabkan kondisinya di dunia ini akan menjadi semakin panas. Salah satunya yaitu ada di gambar ini. Aktivitas pertanian itu menyumbang global warming yang besar. Salah satu contohnya penggunaan pupuk urea. Maka kita harus menggunakan pupuk alami atau pupuk organik. Karena pupuk urea ini dia akan menyumbang N2O, nitrooksida. Di nitrooksida ini otomatis akan meningkatkan pemanasan global. Pembakaran jerami menghasilkan karbon metan ketika seorang petani habis memanen. Terus yang selanjutnya, kotoran sapi itu juga melepaskan metan atau metana yang panasnya 20 kali lipat lebih panas daripada karbon dioksida. Selanjutnya yang paling parah adalah alih fungsi lahan, yaitu penebangan pohon yang ada di daerah hutan atau untuk membuat permukiman atau untuk digunakan untuk sawah atau digunakan untuk lahan-lahan produksi. Karena oksigen itu dihasilkan oleh pohon. Jadi ketika kita menebang, ini akan menjadikan permasalahan yang sangat besar. Apa itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu adalah salah satu sebutan dari sebenarnya aktivitas global warming. Nah, efek rumah kaca, kenapa kok disebut efek rumah kaca? Karena panas matahari ini merambat melalui atmosfer, terus dia memantul, sebagian diserap matahari itu, panasnya diserap oleh bumi, sebagian lagi dipantulkan. Setelah dipantulkan dia kembali lagi ke bumi. Jadi ini dipantulkan, bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Dan sebagian lagi dipantulkan keluar. Tapi rata-rata kebanyakan sekitar 70-80% diserap oleh bumi. Maka panas ini tidak akan keluar dan akan selalu tetap menjadi panas. Ini adalah lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan yang paling bawah adalah lapisan troposfer. Ini adalah lapisan yang tempat terjadinya cuaca. Cuaca adalah kondisi suhu udara pada suatu tempat di wilayah yang sempit dan waktu yang singkat. Nah, stratosfer ini adalah merupakan tempat lapisan ozon, tempat dipantulnya tadi panas atau efek rumah kaca. Terus yang ketiga adalah mesosfer, itu adalah tempat terbakarnya meteor. Terus termosfer ini adalah tempat memantulnya gelombang radio atau sekarang sinyal internet. Yang terakhir adalah eksosfer, lapisan paling atas. Itu lapisan di mana di sana sering terjadi aktivitas, yaitu terbangnya satelit, itu ada di lapisan eksosfer. Gambar ini kita lihat bahwa kondisinya adalah pencairan es di Greenland. Dari tahun ke tahun Greenland itu mengalami perubahan. Kita tahu bahwa siklus air di permukaan bumi ini tidak bertambah, tidak berkurang, tapi tetap. Hanya mereka berubah bentuk. Maka ketika berubah bentuk dari es menjadi cair ini menyebabkan TMAL, tinggi muka air laut menjadi semakin bertambah. Maka daerah-daerah yang rendah itu akan terancam tenggelam atau banjir. Selanjutnya kita lihat ini ada di Samudra Arktik atau sering kita sebut kutub utara. Di bagian utara ini dia posisinya dia mengalami hal yang sangat luar biasa. Hal ini karena dari tahun ke tahun Samudra Arktik semakin mengecil. Tidak menutup kemungkinan Samudra Arktik yang bentuknya es ini nanti dia akan benar-benar menghilang atau esnya akan benar-benar hilang, berubah bentuk karena aktivitas industri yang dilakukan di negara maju di sekitar Samudra Arktik. Yaitu yang pertama ada Amerika Serikat, ada Rusia, ada Greenland sampai tahun 2019. Terus yang selanjutnya
kita lihat bahwa lubang pada lapisan ozon, bahwa kita tahu atmosfer itu lapisan atmosfernya yang paling tebal adalah di daerah khatulistiwa, sedangkan lapisan yang paling tipis adalah atmosfer adalah di bagian kutub utara. Dari tahun ke tahun, ini lapisan atmosfernya semakin lama lapisan ozon atau O3 stratosfer itu semakin menipis. Jadi ini sangat berbahaya sekali ketika terjadi meteor. Meteor jatuh nanti bumi tidak punya perisai lagi, maka akan sangat berbahaya sekali. Nah, ini dampak salah satu global warming yaitu TMAL di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Jadi tinggi muka air laut itu naik, bahkan menyebabkan rob atau banjir ya. Dan ini harusnya dermaganya itu masih maju ke sana sekitar 100-200 meter, tapi dia harus mepet dengan bangunan yang ada di sini karena tinggi muka air lautnya begitu naik. Nah, ini adalah simulasi TMAL ketika naik 120 cm dan bawah 180 cm, maka daerah di kota Semarang sekitar 1,8 cm ini kebanyakan maka akan tenggelam. Jadi Semarang merupakan daerah bentukan lahan marin, daerah yang bawah dengan ketinggian muka tanahnya sekitar 2-3 meter, jadi sangat berbahaya sekali ketika ada global warming. Selanjutnya, penghasil karbon dioksida terbanyak di dunia. Kita lihat bahwa paling banyak adalah Amerika Serikat. Dia industrinya paling maju sampai ke Inggris ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada anggota G8 ini semuanya adalah bidang industrinya sangat maju sekali. Dan penghasil karbon paling besar. Jadi ini sangat berbahaya sekali pada global warming. Jadi kita di zaman milenial ini kita harus mengetahui kondisi-kondisi apa yang terjadi di dunia. Dampak pemanasan global salah satunya adalah peningkatan suhu. Jadi semakin lama semakin panas. Dulu UNES pada tahun 1990 tidak sepanas ini. Banyak pepohonan, kos-kosan masih belum banyak, maka akan sangat sejuk sekali. Tapi sekarang semakin lama dari tahun ke tahun, dari tahun 1860 sampai tahun 2000 itu kenaikan temperaturnya sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Jadi ini adalah mean temperatur anomali. Jadi temperaturnya di seluruh dunia jadi semakin tampak. Selanjutnya adalah pencairan es yang ada di daerah Eropa, di daerah Norwegia, di daerah benua Antartika. Bahwa kita lihat di sebelah kiri ini adalah gambar aslinya pada tahun 1900 abad 20-an ini sudah digambar, maka esnya sudah berubah bentuk menjadi cair. Maka ini bisa menyebabkan banjir bandang atau bencana alam. Sama halnya yang ada di bawah ini ada Tresfera Glacier. Ini pada tahun 1910 sampai 1998 atau tahun 2000 mengalami perubahan bentuk. Terus Semarang akan tenggelam, ini yang akan paling berbahaya. Jadi menggunakan citra satelit Iconos bahwa Semarang ini adalah merupakan coastal area, jadi daerah yang sangat berpotensi terjadi rob atau bencana banjir ketika terjadi pemanasan global. Jadi salah satunya di daerah Semarang sudah dibuat barrier atau talang-talang untuk memecah banjir, terus ada pompa air untuk menormalisasi terjadinya siklus biar tidak terjadi banjir. Dampak global warming yang selanjutnya adalah hilangnya terumbu karang. Terumbu karang ini menjadi mati, menjadi tidak bisa menjadi rumah para ikan karena pemanasan global tentunya menyebabkan suhu menjadi panas. Padahal sarang terumbu karang hidup di suhu sekitar 23 sampai 27 derajat Celcius. Ketika lebih dari itu 30 maka terumbu karang akan mati. Terus kepunahan spesies akibat pemanasan global, maka hewan-hewan endemik flora fauna yang ada di dunia akan panas. Contohnya yang terjadi pada tahun 2020 ini di Australia. Australia banyak koala yang sudah mati, kanguru mati di hutannya karena terbakar. Ini adalah akibat dari pemanasan global. Terus yang selanjutnya adalah berdampak pula terhadap kesehatan manusia. Banyaknya penyakit yang muncul, terus hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah penyakit corona itu ya.
penyakit yang sekarang menjadi wabah pandemi yang paling besar yang ada di dunia. Bahkan ada penyakit-penyakit yang lainnya yang itu sangat berdampak pada global warming. Ini adalah gambar-gambarnya daerah keringan, ada kota-kota besar yang tenggelam. Akibatnya adalah disebabkan karena pembukaan atau penebangan hutan secara liar. Jadi ada banjir di mana-mana. Sekarang yang terakhir adalah solusi. Kira-kira solusi apa saja yang bisa kita tawarkan? Solusi apa saja yang harus kita lakukan supaya global warming ini bisa diatasi dengan baik? Yang pertama adalah mengurangi produksi gas rumah kaca. Mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbon lainnya. Jadi meminimalisir, gunakanlah motor seperlunya, ketika tidak perlu bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki, atau menggunakan transportasi massal, yaitu MRT, LRT dan lain-lain. Dan silahkan diservis mobilnya supaya oksigen karbon dioksida yang dikeluarkan sedikit, tidak maksimal. Terus silahkan lakukan pola hidup sehat, yaitu mencuci tangan, terus menggunakan sampah digunakan lagi, reduce, recycle, reuse. Itu adalah prinsip 3R. Ketika kita di supermarket, di salah satu mall besar sekarang sudah tidak diperkenankan menggunakan plastik. Itu adalah kebijakan yang sangat mendukung sekali untuk kaitannya global warming. Dan kita jangan memakan daging terlalu banyak, karena daging itu nanti juga akan menghasilkan metana. Di negara-negara maju itu dia penghasil dagingnya banyak, makanan pokoknya daging, maka dia salah satu penyumbang metana paling besar di dunia. Selanjutnya, daur ulang limbah, recycle. Jadi sampah-sampah apa saja yang sudah ada di rumah kalian silahkan gunakan kembali dengan menggunakan prinsip ini, recycle. Jadi digunakan lagi, jangan kita memproduksi, maka akan menyebabkan, karena plastik itu tidak akan bisa terurai sampai puluhan tahun, bahkan sangat lama sekali. Jadi ini adalah hal yang paling bisa real kita lakukan. Selanjutnya, hemat pemakaian listrik. Ketika ada cahaya matahari, penggunaan AC itu kita menjadi salah satu hal yang harus wajib kita lakukan. Selanjutnya, hemat pemakaian air, gunakanlah air secukupnya. Jadi penggunaan batap kamar mandi itu jelas otomatis pemborosan air. Ketika nanti ada kelangkaan air, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Maka kita harus hemat air dan akan minimalisir memicu terjadinya global warming. Selanjutnya adalah manfaat sumber energi dari alam. Jadi manfaatkan energi matahari kehidupan sehari-hari itu mungkin dengan mulai sekarang menggunakan solar cell ya. Karena solar cell itu clean energy. Kalau kita menggunakan listrik dari PLN, dia bahannya dari batu bara, dari bensin, dari solar dan lain-lain. Tapi kalau solar cell itu clean energy, tidak menghasilkan energi yang lain. Terus reuse, menggunakan kembali. Terus kita gunakan hasil sampah kita ketika tidak digunakan, ya kita jangan menghasilkan, yaitu dengan cara reduce atau berhemat, jangan menghasilkan sampah, supaya kita bisa meminimalisir terjadinya global warming. Selanjutnya adalah hijaukan lingkungan. Ini adalah reboisasi. Jadi kita UNES ada namanya SIOMON, jadi sistem penanaman pohon. Mahasiswa UNES diwajibkan untuk menanam satu pohon satu mahasiswa satu. Jadi ini adalah wujud konkret UNES sebagai universitas konservasi, yaitu mewajibkan seluruh dosen dan mahasiswanya untuk menanam pohon. Karena siapa yang bisa memerangi karbon dioksida dan metana adalah oksigen. Siapa yang menghasilkan oksigen adalah pohon. Maka kita harus menanam pohon untuk menghentikan permasalahan ini. Jadi informasikan bahaya pemanasan global ini ke semua orang, supaya orang bahwa tahu ancaman ini adalah seperti bom waktu, kapanpun bisa meledak. Jadi kita akan tahu kondisi-kondisi yang ada di dunia, baik secara nasional maupun permasalahannya, agar orang semua tahu. Kita kampanyekan, karena mahasiswa UNES atau seluruh mahasiswa agen of change adalah kader konservasi, harus mengkampanyekan itu semua.
Selanjutnya, efisiensi penggunaan bermotor itu dari hal yang harus wajib, kurangi makanan berdaging, dan terima kasih. Jadi itu tadi kuliah singkat dari saya kaitannya dengan global warming. Pesan saya, stop global warming dan hidup sehat. Demikian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.